Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Maul. Saya akan melanjutkan bab 2 part 2 tentang peralatan-peralatan yang bisa dilakukan agar anak mau bekerja sama. Peralatan yang pertama adalah suka bercanda. Peralatan pertama yang saya punya bukanlah alat yang bisa dipakai di segala cuaca. Meski tidak bisa digunakan di segala waktu, saya menawarkannya kepada Anda sebagai alat pertolongan pertama karena biasanya alat ini mendapatkan efek yang cukup kuat. Sebut saja alat ini seni untuk bercanda. Anda pun segera menyanggah. Apa? Anda tidak bisa bercanda saat anak Anda tidak mau bekerja sama. Dan apa ini sebenarnya? Bukankah ini jadi samar? Ini adalah kecaman yang valid. Namun, saat mencobanya, Anda akan menemukan bahwa ternyata Anda menyukainya. Jadi, jika Anda berminat, teruslah membaca. Salah satu teknik yang paling efektif bagi anak-anak usia 7 tahun ke bawah adalah membuat benda mati berbicara. Sepatu yang kesepian itu berkata, "Aku merasa dingin dan kosong. Adakah seseorang yang mau menaruh kakinya yang hangat di tubuhku?" Kotak makanan yang lapar menuntut, "Isi aku dengan mainan blok. Aku mau blok yang hijau, renyah itu." Gelas-gelas menjerit, "Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Aku harus ada di tempat cuci piring bersama teman-temanku." Semua benda yang bersuara ini akan membuat anak-anak tersenyum dan membuat mereka mau berpartisipasi melakukan tugas sehari-hari yang membosankan. Teknik lainnya adalah mengubah satu tugas yang membosankan menjadi tantangan atau mainan. Daripada berkata, "Berantakan sekali, seharusnya kamu memasukkan baju kotormu ke dalam ranjang. Cobalah berkata, berapa detik yang kamu butuhkan untuk memasukkan pakaian kotor itu ke dalam ranjang ya? 20? Ah, sayang, sepertinya tidak. Ada banyak yang bisa dilakukan dalam 20 detik. Oke, bagaimana kalau kita coba? Siap? Bersedia? Ya. Wow, kamu bisa melakukannya hanya dalam 10 detik. Kamu pemecah rekor kita. Daripada berkata, "Masuk ke mobil sekarang," ibu tidak akan memintamu sekali lagi. Cobalah berkata, "Kita harus menempuh perjalanan dari pintu ke mobil. Ayo kita melakukannya dengan melompat." Hah? Ini tidak gampang. Contoh lain, daripada berkata, "Kalau kamu tidak mau pakai piyama sekarang, ibu tidak akan membacakan cerita untukmu." Cobalah berkata, "Apa kamu bisa memakai piyama dengan mata tertutup?" Selain menggunakan objek yang berbicara atau bermain untuk melakukan tugas rumah, Anda juga masih dapat menemukan banyak ide lain. Bereksperimenlah dengan sisi konyol diri Anda. Daripada menyuruh anak dengan suara standar, berbicaralah dengan suara bebek, komentator olahraga, atau karakter kartun kesayangan anak Anda. Atau bernyanyilah dengan diiringi musik country. Pikirkan cara-cara untuk keluar dari rumah teman dengan seolah-olah menghindari lava, lumpur isap, atau buaya. Daripada kita sibuk meminta anak-anak TK untuk duduk diam dan tenang, mintalah mereka untuk menjadi patung. Katakan bahwa mereka bisa setenang gunung es atau diam seperti seekor tikus yang bersembunyi di rumput untuk menghindari kejaran kucing. Beri mereka pil energi, taruh satu buah kismis di telapak tangan mereka agar mereka punya kekuatan untuk beres-beres. Setiap tugas yang berat pun dapat berubah menjadi ringan jika diisi dengan semangat untuk bermain. Peralatan yang kedua, tawarkan pilihan. Alat kedua untuk bekerja sama dengan anak adalah mengganti perintah dengan sebuah pilihan. Pilihan
Begitu Anda berkata, "Pilihan apa?" Tidak ada pilihan. Ia harus segera berpakaian, tidak mungkin pakai piyama ke sekolah. Ia harus mencuci tangannya karena habis bermain dengan kata-kata hidup. Ia tidak boleh naik sepeda tanpa helm. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Saya tidak menyarankan Anda untuk membuat kompromi yang tidak nyaman atau menugasi anak 3 tahun Anda untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Saya hanya berkata bahwa manusia, termasuk manusia-manusia yang masih kecil itu, lebih suka mendapatkan masukan saja, lalu mengontrol hidup mereka sendiri. Ada banyak pilihan yang bisa kita tawarkan kepada anak-anak kita, kecuali memberikan kunci mobil dan kartu kredit. Daripada berkata, "Masuk ke mobil sekarang," cobalah berkata, "Apa kamu mau bawa mainan atau makanan untuk perjalanan kita? Atau apakah kamu mau bikin langkah raksasa untuk menuju ke mobil atau mau melompat?" Daripada berkata, "Kalau ibu harus memintamu sekali lagi untuk ke kamar mandi," cobalah berkata, "Kamu mau mandi dengan busa atau kapal-kapalan? Atau apa kamu mau melompat ke dalam bak seperti kelinci atau merangkak seperti kepiting?" Daripada berkata, "Ayo kerjakan PR-mu," tidak ada alasan lagi. Cobalah berkata, "Mana yang menurutmu lebih mudah? Langsung mengerjakan PR-mu dan bebas dari tugasmu. Atau kamu mau makan camilan dulu? Atau apakah mau mengerjakan PR-mu di dapur sementara ibu menyiapkan makan malam? Atau kamu mau mengerjakannya di kamarmu yang lebih tenang?" Saat memberi pilihan, kita perhatikan bahwa kedua pilihan itu sama-sama menyenangkan. Sebenarnya kita seakan-akan lebih puas ketika bisa mengatakan, "Kamu bisa ikut ibu sekarang," atau "Ibu akan meninggalkanmu di sini dan nanti anjing-anjing liar itu akan menggigit." Kamu putuskan, sayang. Cobalah untuk menolak keinginan itu. Pendisiplinan bagi anak tidak boleh seperti pernyataan seorang ayah ketika kedua pilihannya sama-sama tidak menyenangkan. Ayah akan memukul kamu dengan tangan kanan atau tangan kiri. Itu terserah kamu. Peralatan yang ketiga, biarkan anak memegang kendali. Keluhan yang paling umum diungkapkan para orang tua dari anak balita adalah ia tidak mau melakukan apa yang disuruh, sebab dia mau memegang kendali. Tanggapan saya adalah, biarkan dia memegang kendali. Kapanpun Anda membuat anak mengendalikan perilaku sendiri, Anda akan lebih diuntungkan. Baik Anda seorang batita, seorang remaja, seorang dewasa, atau siapapun, Anda akan cenderung bersikap buruk jika dikendalikan oleh orang lain. Manusia dari segala usia selalu menginginkan otonomi dan kemerdekaan. Bagaimana dengan peristiwa Boston Tea Party? Jika isinya adalah sekelompok batita, kita bisa menyebutnya Boston Temper Tantrum. Jadi, mari pikirkan cara memberikan anak-anak memegang kendali. Ana memandang saya dengan bingung. "Tunggu, bukankah ini seperti melepas binatang untuk berlari di kebun binatang?" Ya, bisa mirip seperti itu. Namun bukan berarti tidak ada batasan sama sekali. Kamu bisa membiarkan singa-singa mengendalikan lapangan rumputnya, tetapi mereka tidak boleh menghampiri meja camilan atau toko souvenir. Paling tidak sampai mereka sudah cukup terlatih untuk mengendalikan diri. Sebagai orang tua, Anda bisa menentukan pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi biarkan anak Anda mengendalikan detail tugas itu. Delegasikan tugas, ini akan meringankan Anda di kemudian hari, dan anak Anda pun akan menikmati segumpal kemerdekaan.
Misalnya, saat Anda bertengkar dengan anak setiap pagi tentang perlukah ia memakai jaket atau tidak, Anda mungkin membutuhkan termometer suhu. Yang keempat adalah beri informasi. Anda tidak selalu memerlukan persiapan yang begitu lengkap untuk membiarkan anak Anda duduk di kursi pengemudi. Kita cukup memberikannya informasi sederhana daripada memberikannya sebuah perintah. Beginilah cara kerjanya. Anda memberi informasi kepada anak, lalu ia punya kesempatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Anda tidak hanya menghindari penolakan alami yang mungkin terjadi setelah diberikannya perintah langsung. Anda juga meletakkan dasar bagi anak untuk mengembangkan kemampuan melatih pengendalian diri. Entah ada atau tidak orang dewasa yang memberitahunya apa yang harus dilakukan. Sungguh, sebuah pelajaran yang berharga. Anda menawarkan kepada anak pengetahuan yang berguna bagi masa depan dalam bentuk peraturan yang bisa diikuti hanya ketika Anda menekankan hal itu. Daripada berkata, berhenti menghentak-hentak keyboard itu, kamu akan merusaknya. Atas hal ini, jawaban yang tak terhindarkan adalah tidak, aku tidak melakukannya. Beri informasi. Keyboard itu sangat ringkih. Yang diperlukan hanya sentuhan yang sangat ringan. Daripada berkata, kamu biarkan tutup lemmu terbuka, hebat. Beri informasi. Stik lem itu mudah kering kalau tidak segera ditutup. Daripada berkata, pakai sabuk pengamanmu. Kalau tidak, maka tidak akan mengantarmu ke rumah temanmu. Beri informasi. Peraturan mengatakan bahwa setiap orang harus mengenakan sabuk pengaman sebelum mulai berkendara. Daripada berkata, apa yang kamu pikirkan, jangan tinggalkan keju di kursi seperti itu. Beri informasi. Kalau kamu taruh kejunya di situ, keju itu bisa diambil anjing. Sebagian dari manfaat penggunaan alat ini adalah bahwa bila alat ini tak berhasil, Anda tak akan begitu jengkel. Saat Anda memberi perintah pada seorang anak, pasang sabuk pengamanmu sekarang, dan ia tidak menanggapi, ini cenderung membuat marah. Namun, saat Anda memberi informasi kepadanya dan ia tidak menanggapi, Anda masih bisa memakai peralatan lain tanpa merasa ditolak secara langsung. Anda masih punya semangat untuk mencoba cara lain. Peralatan yang kelima, katakan dengan satu kata atau satu gerakan. Ucapan yang kita sampaikan kepada anak-anak saat mencoba mengendalikan perilaku mereka adalah aktivitas pengulangan. Mereka pasti sudah mendengar semua itu sebelumnya. Berulang kali, mari kita sadari anak-anak tidak lagi mendengar ceramah. Orang dewasa pun demikian. Perkataan mana yang akan lebih enak didengar saat Anda meninggalkan ruangan pada akhir pelatihan? Sekali lagi Anda meninggalkan kursi-kursi ini begitu saja, berapa kali saya harus memberitahu Anda? Kita tidak punya pembantu yang akan membereskan ruangan ini setelah kita pakai nanti. Perkataan Anda yang pertama tadi membuat saya tergoda untuk melempar kursi ke punggung Anda. Saya akan mengingat-ingat hal ini. Hei, saya hanya berkata, saya tergoda. Tony mencoba menjelaskan lebih lagi. Mungkin saya tidak akan benar-benar melakukannya, namun saya mendengar perbedaan yang sangat besar saat Anda mengatakan perintah dengan cara kedua. Saat Anda berkata, kursi Anda meyakinkan kami, Anda seolah memperkirakan jika langsung menunjuk pada masalahnya. Kami akan dengan senang hati mencoba menyelesaikannya. Sementara cara yang pertama tadi sangat tidak menghargai kami, seolah-olah Anda menganggap kami semua malas dan tidak peduli. Ya, Anda langsung menuju ke inti masalah. Jadi ini lebih dari sekedar sebuah alat.
Ini mengajarkan kita untuk memiliki sikap yang berbeda. Anda mengasumsikan bahwa anak bisa tahu diri yang harus dilakukan. Bisa tahu sendiri yang harus dilakukan. Apa yang terjadi saat anak Anda yang berusia 4 tahun mendengar kata sisa apel? Ini ia harus berpikir, sisa apel? Ada apa dengan sisa apel? Oh, aku meninggalkan sisa apel di atas sofa. Kurasa aku harus membuangnya di tempat sampah. Anak itu sendiri mengerti apa yang harus ia lakukan. Ia tidak merasa sedang disuruh. Dengan begitu, ia tidak akan tergoda untuk melempar sisa apel itu ke punggung Anda. Pastikan saja bahwa satu kata yang Anda gunakan adalah sebuah kata benda, bukan kata kerja. Jika memakai kata kerja, Anda akan terdengar memerintah, duduk, sini, diam. Lebih cocok untuk melatih anjing daripada mendidik anak. Saya menanyai kelompok saya agar mereka memberikan beberapa contoh yang berguna. Berbagai saran pun masuk. Sabuk pengaman. Daripada pasang sabuk pengamanmu sekarang. Jaket. Daripada ambil jaketmu dari lantai dan gantungkan di tempatnya. Lampu. Daripada sudah berapa kali ibu bilang supaya mematikan lampu saat keluar dari kamar mandi. Gerakan menyikat gigi. Gerakan meletakkan jari ke bibir. Gerakan cuci tangan. Akhirnya, hal terbaik dari pernyataan ini adalah bahwa Anda bisa memakainya saat sedang bahagia atau santai, tetapi juga saat sedang marah. Jika Anda sudah meminta anak Anda 100 kali agar tidak meninggalkan sisa apelnya di sofa, lalu tiba-tiba Anda menduduki sisa apel yang terasa basah dan busuk di celana Anda bisa segera berdiri dan berteriak, "Sisa apel!" Ini bersifat menyembuhkan bagi si orang tua dan tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang bagi si anak. Anda mengungkapkan perasaan Anda dengan kuat tanpa menyerang karakter. Memanggil anak Anda dengan julukan tak pantas atau ancaman. Berikut adalah peralatan-peralatan yang digunakan 1-5 yang digunakan untuk membuat anak bekerja sama dengan kita. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lifelong learning.